Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan mereka berdiskusi bersama Apologet Kristen, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan kepanasan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Apologet Kristen, di mana dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan, mereka tidak terima. Maka dari itu mari kita simak secara baik debat ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Ya, mari kita menyaksikan bersama debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Tapi menanggung dosa-dosa dunia ya, saya setuju ya. Nah, sekarang pertanyaannya, roh apa yang membimbing abang ini mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib? Saya percaya Yesus Tuhan gitu bang. Artinya maksud saya nggak mungkin mengaku Yesus Tuhan kan tanpa roh Allah gitu loh bang. Nah, sekarang kan dikatakan oleh Paulus, roh Allah tidak akan membimbing manusia mengatakan Yesus terkutuk. Nah, abang mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Kan bukan roh Allah yang mengajarkan abang untuk mengatakan itu. Berarti roh apa? Bang, orang Kristen nggak ada yang mengutuk Yesus loh bang. Bahkan kami ini kalau kan? ada orang yang mengutuk Yesus bang, itu kan terkutuklah Yesus itu artinya itu mengutukin Yesus toh bang, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah, bukan penyelamat, bukan juru selamat gitu loh bang. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, kalau Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib, itu sama halnya Anda berkata terkutuklah Yesus di tiang salib. Sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Ya justru kami ini mengakui Yesus Tuhan ya bang. Jadi nggak mungkin roh apa, mengaku. Gini bang. Gimana? Roh apa coba? Gini, roh bang. Apa dulu? Jadi, kalau roh Tuhan kan tidak mungkin. Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Nah, sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa kalian? Roh apa itu? Nah, masalahnya gini bang. Bahkan bukan cuman kami yang mengatakan Yesus itu menebus dosa itu. Bahkan nabi-nabi pun juga mengakui bahwa Yesus itu akan dihukum. Abang udah tahu tuh debat yang diprakarsarai oleh API itu kan, Gerha Mu'alaf itu bahwa tentang Yesaya 53, 52 itu. Nah itu kan sebenarnya nubuatan satu pihak setuju Yesus, satu pihak itu nggak disetujui oleh Yahudi yang nggak percaya Yesus kan. Nah dari situ aja sebenarnya udah jelas bang, nubuatan bahwa Mesias itu harus mati dan terkutuk menanggung dosa itu kan di situ dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mana terkutuknya di Yesaya 53 itu terkutuknya di mana tertulisnya, Bang? Nah, itu dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dipukul, ditindas dan diajar Allah, tetapi sesungguhnya kesalahan kita yang ditanggungnya. Dan yang saya tanya pilu-pilunya kita sembuh gitu bang. Nah, itu kan cocokologi aja. Ini yang saya katakan bang, ini kan dia nggak punya kesalahan bang, dibilang nggak punya kesalahan. Kalau dia tidak punya kesalahan, berarti tidak ada orang yang dibimbing oleh roh Tuhan untuk mengatakan dia terkutuk, kan begitu poinnya. Ya itu kan dihajar dan ditindas Allah ya bang. Roh apa yang membimbing? Dan ditindas Allah itu dihukum itu cocokologi karena kalian menjilat kitabnya Yahudi. Abang kalau mau tahu penyebabnya Yesus itu disalibkan itu nggak ada ya, saya nggak ada. Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi karena orang Yahudi takut negaranya, bangsanya dirampas Romawi. Itu alasannya. Bukan alasan cocokologi kayak begitu, nggak ada. Itu cuma cocokologi Kristen untuk mengambil kitab Yesaya 53 itu. Kalau itu betul, orang Yahudi yang menangkap Yesus tidak akan mungkin melakukan kesaksian palsu, tidak akan mungkin kemudian melakukan tipu muslihat. Untuk apa? Toh Yesus mengerti saya ini harus mati untuk memang dosa. Faktanya coba Anda baca di dalam di Yohanes 8, satu perikop. Di situ Yesus membantah mereka, kalian mau membunuh saya karena kalian tidak memiliki firman Tuhan di dalam diri kalian. Bukankah Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan? Kalau Yesaya 53 itu ada pada orang-orang Yahudi dan itu betul untuk Yesus, Yesus tidak akan mungkin ngamuk.
Kita baca Yohanes 8, Bang. Satu perikop. Supaya kita tidak akal-akalan. Hanya untuk memuluskan penyembahan terhadap dewa-dewanya Romawi, semua hal dihalalkan. Coba Anda lihat. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapak yang dimaksud di sini adalah iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Anak-anak Abraham itu termasuk yang nulis Yeremia. Nabi Yeremia itu anak Abraham. Kalau yang dituliskan Yesaya itu, bukan Yeremia, Yesaya itu adalah sesuatu yang dituliskan untuk Yesus, berarti perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang ada pada anak Abraham sudah ada pada mereka yang ingin membunuh Yesus. Tapi sebaliknya, andai saja Abraham adalah bapakmu, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Jadi kalau kamu itu memiliki firman, dan kamu itu adalah anak-anak Abraham, pasti kamu tidak mau membunuh aku. Dan sekiranya klaim Kristen, Yesus dibunuh karena Yeremia sudah menubuatkan, Yesus tidak akan mengatakan begini. Tapi dia ternyata mengatakan itu. Andai saja Yesaya 53 itu betul untuk Yesus, maka Yesus akan berkata seperti ini. Jikalau sekiranya kamu benar-benar adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham, yaitu pekerjaan untuk berusaha membunuh aku. Itu baru. Tapi justru sebaliknya, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berarti orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menggenapi nubuatan anak-anak Abraham, yaitu Yesaya. Jadi jangan ngadi-ngadi, Bang, jangan nipu diri dengan mencaplok kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan dewanya orang Roma untuk Anda sembah, jangan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 adalah keinginan untuk membunuh Yesus, berarti yang dimaksud iblis di sini adalah Elohim, gitu. Yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi adalah membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Oh, kami ingin membunuhmu Yesus. Kenapa? Karena Bapak sudah menubuatkan itu. Hah? Bapak yang mana? Bapak Elohim. Berarti Elohim itu iblis. Bapak Elohim justru mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu Bapak Elohim. Tapi kalau mengatakan bunuhlah karena itu menggenapi nubuatan 53, itu Bapak siapa? Bapak iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Makanya kau berusaha ingin membunuh aku karena bapakmu adalah iblis. Tapi kalau Yesaya 53 nubuatan, berarti Bapak Elohim yang menubuatkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Berarti Bapak Elohim itu iblis. Emang kayak gitu? Benar, Bapak Elohim itu iblis. Hah? Jadi cobalah, Bang, dudukkan perkara pada tempatnya. Jangan cuma akal-akalan demi nafsu syahwat orang Roma Yunani penyembah dewa-dewa untuk supaya dewanya itu disembah melalui nama yang bernama Yesus itu. Jangan, sadarilah itu. Makanya di Kristen itu aneh, rancu, kacau. Tuhan yang mengakunya satu, tapi faktanya tiga. Tuhan yang mengakunya tiga, tapi Tuhan itu faktanya satu. Yesus manusia, tapi Yesus juga Tuhan. Yesus bukan Tuhan dalam arti kata ini, bla bla bla. Dia bukan Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah pribadi yang keluar dari Tuhan. Apa ini? Apa yang mau dijual? Jadi tolong disadari. Makanya ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura. Wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Padahal yang mereka sembah itu adalah setan yang menjanjikan tipuan-tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang keluar dari Allah, pribadi lain dari Allah, nah itulah setan itu. Bukan Tuhan menjadi Tuhan. Bukankah tadi saya mengatakan kepada saudara, Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau.
Apa persenjataan itu kepada orang Yahudi? Aku Tuhan, tak ada yang lain. Jangan kau sembah anak orang, tak ada yang lain. Jadi ketika dikatakan di dalam 1 Korintus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, maka itu sudah pasti bukan Roh Kudus. Kenapa? Coba kita lihat, Bang. Di dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada ilah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau ada yang keluar dari konsep ini, itu bukan roh kebenaran, itu bukan Roh Kudus, tapi roh setan yang kemudian dianggap sebagai Roh Kudus. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada roh yang membimbing manusia menuju kepada Tuhan lain selain daripada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan Roh Kudus, itu roh halus yang menyesatkan manusia untuk menyembah kepada iblis yang menggunakan nama Yesus sebagai tameng. Aku telah mempersenjatai engkau. Tidak. Sekali lagi saudaraku, ya, bahwasanya ketika Anda mengatakan kepada anak Maria Yesus itu adalah Tuhan, bukan Roh Kudus yang membimbing Anda, tetapi makhluk halus yang Yesus sudah katakan di dalam pengakuannya, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku, tapi sebenarnya dia adalah serigala buas. Demikian, maaf kalau kepanjangan. Oke, jadi abang boleh ya saya tanggapin ya bang? Silakan bang, silakan. Ya, tadi abang bernarasi bahwa orang Yahudi kalau udah tahu nubuatan di Yesaya 53 itu dia nggak akan membunuh Yesus. Abang kan bilang seperti itu, tapi kan kenyataannya nggak semua orang Yahudi itu kan mengetahui nubuatan itu, Bang. Bahkan murid-muridnya sendiri pun juga, bahkan sampai akhir sebelum Yesus dibunuh itu, mereka juga belum ngeh kalau Yesus itu akan mati seperti itu, gitu. Bahkan di Taman Getsemani itu kan, Yesus kan bahkan menyuruh muridnya berjaga-jaga itu supaya mereka juga itu bahkan nggak tahu bahwa Yesus itu akan dibunuh. Jadi kalau menganggap Bang, jangan sampai ke dapur bang ngomongnya bang, jauh bang, jangan sampai ke dapur ngomongnya. Jadi kalau dianggap semua orang Yahudi ngerti firman Tuhan ya nggak bisa juga sih bang kalau seperti itu ya, gitu. Makanya kalau Yesus bilang kamu membunuh, pekerjaan seperti itu tuh tidak dilakukan oleh bapamu Abraham, tapi kamu melakukan pekerjaan dari bapamu sendiri, yaitu si iblis. Ya berarti orang yang suka membunuh itu pastilah berasal dari iblis bang, dari bapak segala pembunuh gitu. Karena iblis itu pendusta dan pembunuh manusia dari mulanya. Jadi sebenarnya mengaku dia. Jadi yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal kebenaran. Sebab kalau orang mengenal Yesus sebagai kebenaran, dia nggak akan membunuh orang yang nggak bersalah. Abang sendiri tadi bilang seperti itu, ya kan? Jadi yang orang-orang yang membunuh Yesus itu ya yang dikuasai oleh iblis itu bang, gitu. Tapi apakah iblis melakukan firman Tuhan? Ya kenyataannya Tuhan itu kan berkuasa atas segala kejadian bang. Bahkan setiap detik dalam hidup kita itu dia sudah tahu. Walaupun dia juga membatasi kuasanya untuk hal-hal yang manusia lakukan, itu Tuhan juga membatasi kuasanya bang. Tapi dia tahu ke depannya itu terjadi seperti apa. Makanya Yesus dari awal udah tahu bahwa Yudas yang akan mengkhianati, ya kan? Beberapa kali dia mengatakan di antara kita ada seorang yang akan mengkhianati aku, yang makan rotiku. Itu udah tertulis 1000 tahun sebelumnya di kitab Mazmur gitu bang. Jadi sebenarnya kalau abang boleh berpikir atau maksudnya memahami dengan jujur, itu sebenarnya Alkitab itu berisi nubuatan-nubuatan bang, atau hal-hal yang sudah Allah ketahui dan dinyatakan gitu loh bang, gitu. Oke bang, tadi abang mengatakan yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mana yang betul ini? Yesaya 53 kebenarannya adalah membunuh Yesus atau gimana? Nah, masalahnya nggak ada satupun yang paham waktu itu atau sadar kalau Yesus itu harus mati seperti itu. Itu pun Yesus jelaskan lagi ke muridnya setelah kebangkitannya di Lukas
pasal 28 Bukannya atau 27 justru itu Bang, gitu loh Bang. Bukannya justru Itu mereka inilah yang mengerti tentang kebenaran, karena mereka tahu itu nubuatan. Yang mana yang betul? Pembunuh-pembunuh Yesus ini mengerti kebenaran firman atau mereka tidak mengerti kebenaran firman? Mana yang betul? Nah, faktanya itu murid-murid sendiri itu belum paham Bang, sampai akhirnya Yesus sendiri membuka pikiran bukan mereka ke untuk situ. mengerti. Bukan Di ke situ. Lukas itu kan Abang sering Bukan ke bahas situ. itu. Bukan ke Ya situ. kan? Pembunuhan terhadap Yesus itu nggak lari ke situ. Nanti kita bahas itu. Ini yang sekarang yang Anda katakan, yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Maksudnya, Betul. berarti nubuatan itu apa? Nubuatan itu kan kebenaran maksud Anda kan? Kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul, betul. Nah, berarti mereka yang membunuh Yesus ini justru paham tentang kebenaran Yesaya 53, betul atau tidak? Mereka melakukannya tanpa memahami Bang. Mereka hanya iri dan dengki. Di yang ahli-ahli Taurat Jadi itu ini kan iri pengginapan, karena banyak ini pengikut Yesus penggenapannya gitu. salah atau sudah benar? Itu sangat-sangat exact Bang, itu dari yang ditulis. Bahkan Yesus dibilang dia Enggak, terhitung di antara penggenapannya ini sudah pemberontak. betul atau salah? Sudah sangat betul. Sudah sangat betul. Berarti mengerti, memahami bahwa yang ada di Yesaya 53 ini harus begitu. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Berarti mereka ini orang-orang soleh dong ya? Mereka nggak tahu Bang, nggak paham. Kan nubuatannya Muridnya aja kayak nggak begitu. paham. Nubuatannya itu begitu. Orang-orang itu nggak paham. Bahkan waktu Yesus bangkit itu aja muridnya masih mengira dia dicuri orang. Oh, kalau itu beda cerita. Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda kebangkitan. Murid-muridnya nggak diberi tanda kebangkitan. Hanya angkatan jahat saja, seperti Anda ini yang diberi tanda bangkit hari ketiga. Tapi kita nggak ke situ. Ke sini dulu nih. Anda Iya, sudah harus ke mengatakan. sini dulu. Nah, ke sini dulu. Yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Yang mana yang betul? Katanya Yesaya 53, kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus. Justru orang-orang yang tidak mau Yesus itu dibunuh tidak mengerti kebenaran. Tapi mereka yang mau Yesus dibunuh, itulah mereka yang mengerti kebenaran. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus ini adalah oknum-oknum penghuni surga, termasuk iblis. Iya kan? Berarti iblis ini tahu kebenaran tentang Yesaya 53. Atau ini cuma akal-akalan Anda saja? Di awal saudara mengatakan begini. Tunggu, saudara mengatakan begini. Yahudi tidak semua tahu Yesus akan mati. Satu. Kedua, murid-murid nggak tahu guru akan mati. Bung, Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya 57. Banyak orang di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus terhadap mereka. Lalu ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Ini mahkamah agama Bang, yang Anda tuduh nggak ngerti, yang nggak ngerti tentang semua apa yang terjadi terhadap Yesus. Imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ini sudah berkata ini, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini Yesus membuat banyak mujizat. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, apalagi orang-orang Yahudi sudah berkumpul. Orang-orang yang memahami Bible, ahli Farisi, orang yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama, ada di sana ahli Taurat, ada di sana orang Farisi. Lalu Anda mengatakan mereka ini tidak semuanya tahu. Yang tahu Anda, gitu. Yang tahu Kristen yang datang dari Barat ini, yang lebih tahu dari kitabnya orang. La haula wala quwata illa billah. Imam kepala bertanya, apa yang harus kita buat? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, maka apa yang terjadi? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini tujuannya mereka sepakat membunuh Yesus, bukan karena Yesaya. Yesaya itu belakangan muncul, itu doktrin gereja ratusan tahun kemudian untuk dicocok-cocokkan kepada kematian oknum yang ada di atas tiang salib untuk dosa-dosa Roma. Jelas sekali. Yesaya itu, maaf Bang, Yesaya itu 700 tahun sebelum Masehi loh. Saya paham, saya ngerti. Makanya bukan untuk Yesus. Gak ada hubungannya dengan Yesus itu. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, sekarang begini, ketika orang-orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ahli Taurat berkumpul, mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut kalau tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Betul atau betul? Ya, betul. Betul. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma kan? Iya. Nah, lalu dari mana ilmunya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa Kristen?
Di kitab Yesaya dikatakan dia akan datang sebagai penebus kan untuk Pak. Sion. Pak, Ya kan? kalau itu cuma dogma, cocokologi, Pak. Di sini orang-orang Yahudi berkumpul, imam besar Kayafas bernubuat tahun itu juga. Imam besar pada tahun itu juga bernubuat bahwa, baca di data Yohanes 11 nomor 51, Iya. bahwa Lebih apa? baik satu orang mati kan untuk seluruh siapa? bangsa kan? Untuk siapa? seluruh bangsa, untuk Mana seluruh ada untuk bangsa. seluruh bangsa? Nggak ada. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Untuk bangsa itu jelas dalilnya. Untuk orang Yahudi, jangan ditambah-tambah. Kenapa mereka Yesus itu harus mati? Karena kalau tidak mati orang Rom akan datang merampas bangsa mereka. Kok Bapak yang ribuan tahun tiba-tiba muncul mengatakan, Nah. oh Yesus harus mati berdasarkan Yesaya. Nah, justru terkena Yesus itu harus bang. mati. Yesus harus Justru mati terkena api. karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas bangsa mereka, maka Yesus harus mati. Itu dasarnya Yesus kenapa mau dibunuh. Nggak ada Yesaya-Yesayaan. Itu cuma akal-akalan gereja saja untuk memuluskan penebusan dosa menggunakan anaknya orang. Enggak akal-akalan gereja Bang Juma. Lalu kalau bukan Karena akal-akalan gereja, mana dasarnya? Karena di Al-Quran Diam, ada itu. diam dulu, jangan ikut campur Karena dulu. di Al-Quran ada. Mana dasarnya? Coba Yesus turunin ya. mau dibunuh. Yesus mengatakan apa? Jika engkau adalah anak-anak Abraham, kenapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Mana dasarnya? Yesus menolak. Yesaya 53 jelas-jelas Yesus menolak. Yesaya 53 yang Anda ambil itu Yesus menolak. Yesaya itu adalah anak Abraham. Jikalau engkau anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sebab iblis yang menjadi bapakmu. Yesaya itu anak Abraham. Kalau Yesaya isinya adalah pesan untuk membunuh Yesus, Yesus tidak mungkin berkata demikian. Kalau itu adalah betul, iman Anda betul, Yesaya untuk Yesus, berarti Yesus secara terang-terangan menuduh Bapak yang mengutusnya adalah iblis. Karena apa yang mereka lakukan yaitu Yahudi, rencana pembunuhan terhadap dia itu adalah rencana bapaknya yang mengutus dia. Kenapa dia katakan iblis kalau begitu? Kalau itu adalah rencana bapaknya, kalau itu adalah nubuat bapaknya, kenapa Yesus tidak paham? Kenapa justru mengatakan orang yang mau membunuhnya adalah pekerjaan-pekerjaan iblis? Kenapa? Nah, justru itu bang, pentingnya Yesus nggak Yesus ngerti. bilang, maksudnya gini, maksudnya tanpa Yesus naik ke surga, penolong yang lain tuh nggak datang. Kalau di umat Islam kan menganggap penolong itu adalah Muhammad ya, yang akan datang kemudian kan, setelah Yesus kan. Tapi faktanya waktu hari Pentakosta 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu Yesus, murid-murid Yesus yang 120 orang itu kan menerima Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil ini, perkataan-perkataan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul kan, Bang. Artinya gini, Bang, Bullshit. fungsi Roh Kudus apa? Fungsi Roh Kudus kan memimpin Membimbing setiap kepada orang ke kebenaran. dalam seluruh kebenaran. Benar sekali Betul, kayak gitu. betul. Lalu di mana artinya kebenarannya gini, Bang. menggantikan Tuhannya Yahudi dengan anak orang? Kebenaran dari mana? Yang ngajarin Roh Kudus, yang Anda maksud Roh Kudus itu mengatakan ada Tuhan baru bernama Yesus, itu dari mana? Roh dari mana itu? Roh apa yang mengajarkan? Yesus aja ketika diperkenalkan oleh Sang Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kok jadi Tuhan? Nah, justru karena Roh Kudus itu orang jadi bisa mengaku Yesus Tuhan, Bang. Kalau Roh Ini Kudus yang nggak saya datang, tanya, Roh Kudus nggak ada mana orang yang Anda tahu. maksud? Roh kebenaran itu membimbing kepada semua kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus. Kebenarannya maksud Roh yang Kudus itu dikatakan apa? Yesus itu loh, Bang. Yesus saja bilang aku Apa? aku datang untuk itu apa? dan aku Untuk datang apa? untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan Ya, suaraku. sekarang Yesus bilang permasalahannya di seperti mana? itu. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu Yesus ajarkan di mana? Ketika Anda mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian, itu kebenarannya di mana? Itu perkataan Yesus semua, Bang. Di mana? Yesus mengaku akan Di mana? mati di tangan Ah. orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya Di kan? mana itu Aku akan- tertulis? Di mana itu di tertulis? seluruh kitab Injil kita kan ada itu, Bang. Udah ke gereja aja, coli di sana. Udah turunin. Anda nggak butuh ilmu, Anda cuma butuh doktrin dan dogma. Udah ganti yang lain. Mending kita penyanyi daripada orang tulul yang tidak punya ilmu, sampah. Roh Kudus lagi yang difitnah. Ditanya dari tadi roh apa nggak ada. Cuman les kemana-mana. Kenapa sih orang-orang ini nggak mau sadar-sadar? Ya kalau Anda kemudian itu ingin membantah-bantah dengan dalil ada di dalam Bible kita, nenek lu kiper. Orang udah capek ngomong, ujung-ujungnya kau cuma jawab kayak gitu. Hah? Itu
Sama halnya dengan anjing menggonggong aja, nggak ada data, cuma au 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 au. Kita kasih data, kita kasih ilmu, habis itu ada di dalam Injil kita. Dasar kucluk. Intinya, kesimpulannya, dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Jadi kalau tidak ada Roh Elohim yang membimbing manusia berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa yang ada pada diri Kristen yang membawa mereka percaya Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa mereka? Sana sini kemana-mana perginya, diikutin kiranya ada ilmu, tahu-taunya itu semua tertulis dalam Injil kita. Please. Mestinya dia kalau mau mengambil Yesaya 24 ya. Bintang timur itu ya. Yesaya 14. Yesaya 14. Mestinya ambil di situ, jangan 53. Masalahnya gini loh Kanda. Coba kita lihat di Yohanes 8 itu. Ya kan? Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di kamu. Apa yang aku lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Maksudnya dari setanmu, pembimbingmu. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Yesus menyelah. Apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Artinya Yesus membantah Yesaya 53 itu untuk dia. Siapa yang berusaha membunuh Yesus, berarti tidak ada firman Tuhan di dalam diri mereka. Sedangkan Yesaya 53, kalau itu nubuat untuk Yesus, harusnya orang yang berusaha membunuh Yesus itu berada di dalam firman Tuhan. Gimana sih? Firman Tuhannya bunuhlah Yesus. Oke? Kita simpulkan begitu ya. Yesaya 53, bunuhlah Yesus. Firman Tuhannya kayak gitu. Ada orang yang datang ingin membunuh Yesus. Malah Yesus mengatakan, tidak ada firman di dalam dirimu. Karena kamu justru berusaha membunuh aku. Loh, gimana sih? Justru pembunuhan kepada Yesus itu adalah penggenapan. Berarti upaya membunuh Yesus itu upaya menggenapi firman Tuhan. Kocok. Makanya otak itu dipakai. Otak dipakai. Gimana otak mau berfungsi kalau bintang timur udah memasuki? Bisa nggak diskusi, jangan main tendang-tendang. Ya, kamu nggak ada otaknya tadi, kamu nggak ada adatnya itu. Nggak ada, gimana mau? Kalau otakmu ada bagus, kita diskusi. Yang benar yang mana nih? Nah, apa lagi sih? Yang kafir itu yang bawa kabar gembira atau yang menolak kabar gembira? Kabar gembiranya Yesus mati atau Yesus terangkat selamat? Iya. Saya tanya dulu. Kabar gembiranya. Kabar gembiranya. Yes. Itulah kau mulutmu. Gantian kalau ngomong. Kabar gembiranya yang mana? Yesus diselamatkan atau Yesus terkutuk di atas tiang salib? Mana kabar gembiranya tuh? Kabar gembiranya yang mana? Dua-duanya itu mah bang. Nenekmu kita itu dan rusak akalnya, rusak otakmu. Itu kebenaran bang. Di mana kebenarannya di Bible? Tunjukkan kebenarannya di Bible bahwa membunuh orang yang benar itu adalah kabar gembira. Nah, baca Al-An'am 33 enggak bang? Udah turunin. Baca dong bang. Kau ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat pantatnya biar kau perasa. Otakmu belum berfungsi itu. Diasapin otakmu juga percuma. Giliran mampet nggak bisa menjawab, kenapa ke Al-Quran? Ditanya kabar gembiranya yang mana? Pembunuhan terhadap Yesus atau penyelamatan terhadap Yesus? Kabar gembiranya yang mana? Bagi setan, kabar gembiranya Yesus mati untuk dosa kalian. Itu untuk setan. Parah. Keduanya gimana bisa keduanya? Satu ajaran setan, satu bukan. Gimana bisa bercampur? Udah kalau kayak gini kita dibilangi kasar. Kayak gini dibilangi penguncat. Dibilangi wah semua itu kurang ajar gini lu. Diskusilah dengan data dalil, diskusilah dengan akal. Kalau mau mendogma ke gereja, di sini bukan tempatnya. Naik ke sini tuh pakai akal, pakai data. Kalau tidak ya siap-siap aja. Anda dikasih tendangan putar tanpa bayangan. Kan begitu. Bantah kita dengan dalil, dengan akal. Jangan asumsi dogma kau bawa ke sini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya sapi itu adalah ayam?
Mau pakai jurus apa? Kau muter-muter mau kemana pun tetap aja sapi-sapi. Gak ada itu sapi jadi ayam, gak ada. Ya juga ya. Gimana bisa membuktikan manusia itu adalah Tuhan ya? Gimana ceritanya? Gimana? Makanya saya bawa data 1 Korintus 12 nomor 3 itu adalah obat mujarab untuk menyembuhkan kegilaan mereka. Tapi mereka lebih suka gila daripada waras. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata dengan roh Tuhan bahwa Yesus itu terkutuk. Kalau bukan roh Tuhan, lalu roh apa yang membimbing Kristen mengatakan Yesus mati di atas tiang salib? Roh apa? Bintang Timur. Nah, itu yang susah sekali. Harusnya mereka mengatakan, iya juga ya Bang Suma. Makasih ya Bang, Anda sudah mengatakan itu. Iya ya, kan di situ tidak ada roh Tuhan mengajarkan Yesus mati terkutuk. Jadi yang kami pakai selama ini meneteskan air mata di gereja. Ada begitu besar kasih-Mu, Kau telah menyerahkan nyawamu demi dosa-dosa kami. Itu apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tak mungkin berdasarkan kitab Anda sendiri. Mana sih teman-teman saya ini otaknya macet semua. Ya, gara-gara percaya roh yang datang kepada seseorang yang dibutakan matanya itu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa mereka percaya kepada janji setan. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ada nggak orang sadar kalau dirinya ditipu pada saat dia sedang tertipu? Malah happy dia. Nah, ada nggak orang sadar kalau sedang terhipnotis bahwa dia dalam keadaan terhipnotis? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Setan sedang menipu mereka dalam tipuan. Kita menyadarkan, malah membantu tipuan itu untuk lebih kencang kepada dirinya. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ternak dipelihara, diajari guguk itu, diajarin loncat, diajarin berlari, diajarin kode bau-bauan benda, bisa pintar. Ini orang loh. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Dikasih otak, gak dipakai, bisa mengerti, mendengar perkataan, tapi tidak bisa paham. Karena mereka dalam keadaan tertipu. Kita kasih sadar, hei, hei, bangun, hei, hei. Tapi justru semakin minum obat tidur, semakin jauh. Daripada dia ngaur, mending kita sentil mulutnya. Turun, turun. Apain kau di sini? Mereka itu sadar. Ada dua yang orang membuat orang sadar. Sadar setelah mendapat hidayah, akalnya berfungsi. Dua, sadar dan menyesal setelah ada di alam kubur. Cuma itu dua. Enggak ada tempat lain kecuali itu. Al-Quran mengatakan itu, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan mereka, setan yang memberikan janji kepada mereka, padahal setan hanya memberikan janji tipuan. Tipuan belaka. Apa buktinya? Matius 7 22 nomor 23. Apa buktinya? Itu buktinya tuh. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Yesus bahkan kepada orang-orang yang paling sering nangis tuh, Engkau telah datang ke dunia memberikan dirimu untuk dosa-dosa kami. Begitu bagus ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Engkau begitu kasihnya kepada kami akan dunia ini. Nenek Lukiper bahkan bukan cuma sampai air mata keluar, sampai kepada level dia bisa mengusir setan pun masih ditendang oleh Yesus. Enyahlah daripada kamu kampret. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kau. Apalagi kalian cuma modal dengkul. Kamu nggak salah, kamu nggak mengerti, kamu nggak tahu permasalahannya apa sih, Mbak? Kamu hanya cuma dalil. Hei, pendeta, kau yang mampu mengusir setan aja ditendang ke neraka sama Yesus, apalagi ente. Karena Banyuma belum punya Roh Kudus dan Banyuma belum Nenek lu baptis. kiper. Roh Kudus ke bawa-bawa. Mana ada Roh Kudus? Ya udah, kita sambut dulu nih anak baru kayaknya nih, banyak ada nih. Siris dulu nih. Hos, sambut dulu yang baru nih, Hos. Ya Bang Andi. Riz, selamat malam. Agama apa? Riz, buruan Bang. Riz, udah di bawah ya. Agama apa Bang? Islam lah. Salam kenal Bang Riz. Salam kenal Bang Juma. Ya. Bang Juma terbaik. Siapa yang mau disampaikan Bang? 1 menit Bang, dipercepat Bang. Ya, terbaik Bang Juma. Mantap. Makasih Bang. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Iya. Saya ikuti Bang Juma itu udah lama ya.
Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi kalau Bang Juma masuk ke toilet jangan ikut Bang. Ngapain? Enggak lah. Najis tuh. Cuma mendengarkan aja Bang Juma setiap hari. Kasih. Ya, yang Bang Aris gantian ya Bang Riz ya. Oke, baik. Oke Pak. Salah. Lagi tuh Aris. Bang Riz. Bang Aris. Bang Aris. Malam agama apa? Bang Aris. Ya udah di bawah aja Bang ya. Satu lagi tuh. Jel si langit, selamat malam, agama apa? Ya, agama Islam. Apa yang mau disampaikan Assalamualaikum. Bang Dik? Mualaf juga ada pertanyaan. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Mualaf tahun kemarin. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Baru-baru berarti Bang ya. Iya, tahun kemarin bulan Januari. Alhamdulillah. Ya udah, Setahun oke lebih ya, Bang. 3 tahun. Iya. Tapi Oke, istiqomah ya sehat Bang selalu. ya. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah sampai Amin. sekarang. Ya Bang Jel ya. Jangan lupa nanti kalau Suma saya tunggu sebentar. Saya baru tahu ini Bang Suma di TikTok ini kemarin ada teman kirim di FB. kenapa sih lama semua muslimin naik ngedein suaranya semangat kenapa? Kenapa? Udah jam 3 di sana Bang Andi. Ya udah Bang Jel ya. Dari Manado ini, dari Manado. Oh Manado kan. 32 tahun. Tapi semua kan kok suara begini kan suara ngantuk ah. Mungkin speaker Habis makan somai mungkin dia. jam 12 di sini. Oh jam 12. Oh iya dah. Iya. Aku jam 1 pun. Iya. Terima kasih sudah dinaikkan ya. Terima kasih Ya. banyak. Iya Bang. Terus- Sama orang dia di Manado dong ya. Iya di dari Manado ini. Itu asal tidur dong. Oh. Ma itu ada di rumah. Kita tidur di tempat kerja. Oh ya. Oke, kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, siapa yang lain ya? Korlebet, selamat malam, agama apa? Islam. Tak saya ini dari tadi Apa yang saya nonton dari bawah. Bang Suma orang dikata-katain saya dari tadi bergelak-gelak. Itu terapi Bang, terapi supaya Iya. sama seperti kambing kan. Kambingnya dibilang jangan makan rumput, tetap aja rumputnya dimakan kan. Kadang kesel juga kita kan. Kata saya, ya Allah dia orang ini dimaki-maki. Kadang kita kesal sama kambing yang udah diteriakin, jangan makan rumput itu rumput yang dipelihara, itu rumput gajah namanya, tetap aja dimakan. Terkadang kita ngambil batu kan lempar dia, kurang ajar dasar kambing lu, kampret, prak, lempar, nah, kayak gitulah. Saya dari tadi ketawa saja. Ya dunia Sama, upload memang terima kejam. kasih Bang. Assalamualaikum, kasih turun saja Bang. Jadi itu saja ya Bang. Waalaikumsalam. Berkah Jaya, selamat malam, agama apa? Berkah Jaya. Dunia upload itu memang kejam. Nah, berkaya lagi ngerjain AC kali. Lagi ganti periodnya Bang. Bawa aja ya. Lagi ganti period dia. Ya. Akram Rombe, selamat malam, agama apa? Rombe. Kalian si Bu minta naik, dinaikin gak bersuara. Udah ganti yang lainnya. Peti level 1, biar ku upgrade. Pegang senjata. Ya. Ayolah kawan-kawan, bersihkan hatimu daripada bintang timur. Itulah Ini Bang. memang sangat pengaruhnya sangat berbahaya memang ini beginian. Tapi orang yang seperti itu kok merasa bahagia, enjoy gitu loh. Dikasih tahu ngeyel. Iya Bang, itu kalau itu udah panjang lebar kita menjelaskan. Terus kemudian mutar ujung-ujungnya ada tertulis di Injil kami itu bikin kesal itu Bang. Ya juga sih. Dunia vlog memang kejam, butuh kesabaran. Tapi kalau udah tidak bisa terlalu jauh juga sih ya, mending turunilah, suruh belajar lagi di dunia lain. Andik, Oke. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya Kristen. Bisa nggak yang Islam jangan minta naik, pegel juga tangan naik turun kalian. Bisa nggak yang Kristen aja yang minta naik? apalah naik-naik buat. Andik, selamat malam, agama apa? Andik. Udahlah dibawalah Bang ya. Udah Bang Andi yang naikin ya. Dedi selamat malam, agama apa? Dedi. Daddy. Udah dibawa ya.
Orang tidur semua kali naik ya. Yang Kristen ayo si Iwage tuh minta naik Bang Adi. Dia nggak ada ilmunya ya. Bikin emosi doang dia mah. Apa ya? Kalau nyambung dikit boleh lah ya. Ditanya tadi ada dua kan pilihan mengenai antara Yesus disalib atau Yesus diselamatkan. Yang mana yang kau pilih? Yesus diselamatkan atau Yesus disalib terkutuk? Apa jawabannya? Dua-duanya. Nah gimana? Akal nggak? Jalan nggak tuh akal kayak gitu dua-duanya? Gimana coba mau diskusi kayak gitu? Emangnya tadi, ada organ bawa akal? Ditanya, itu kalau lampu merah itu di jalan itu disuruh orang berhenti apa disuruh tancap gas? Dua-duanya katanya. Jadi tabok sama polisi lu. Kayak gitu tuh, akal mati gitu loh. Tapi nih kalau diunjukin mana uang 20.000 sama uang 100.000, paham dia. Karena duit. Mana tai kebo sama kue bolu, paham dia. Bila orang ditanya antara manusia dan Tuhan, akalnya mati. Nggak bisa bedain antara manusia dan Tuhan. Inilah yang dimaksud pengaruh roh itu tadi tuh. Wah, ada lagi benalu hidup, apa lagi nih? Benalu. Selamat malam, agama apa? Benalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam ya Bang. Saya agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya, kira-kira menurut Bang Suma kalau orang yang murtad itu dalam pikirannya apa? Karena pernah karena pernah saya sharing sama seorang, katanya dikasih ilahi, katanya ketemu sama seseorang lah, begitulah. Ya, dalam pikirannya itu apa ya? Dalam pikirannya kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa membaca dari apa yang kita terka terhadap pikiran mereka itu, ya kemungkinan mereka bosan untuk sembah, ibadah, gitu. Bosan sholat, capek lah intinya. Mereka maunya bebas. Kan hanya ada dua golongan di atas muka bumi ini, Muslim dan kafir. Orang Muslim artinya orang yang mau diatur oleh penciptanya. Orang kafir adalah orang yang tidak mau diatur oleh penciptanya, tapi mereka mau mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan selera mereka. Coba tanya orang-orang kafir, ibadahnya betul. Ada nggak aturannya? Nggak ada. Mereka mau mengatur diri sendiri. Mereka nggak mau diatur sama Tuhan. Tapi kalau menurut Bang Suma, kalau itu dalam ajaran Islam kan ada 73 golongan yang masuk Islam, dijamin masuk surga. Tapi 73 golongan, cuma hanya satu golongan yang akan masuk surga. Yang golongan siapa itu? Jadi memahami itu, kita terpecah misalnya nih ya. Kita terpecah menjadi 7 golongan. Tapi satu saja yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Siapa golongan yang masuk ke dalam surga itu? Adalah mereka yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam golongan-golongan tersebut, menjadi satu golongan lain. Artinya misalnya kita artikan golongan itu, taruhlah misalnya Muhammadiyah, maka yang masuk dalam golongan satu tadi itu adalah orang-orang terbaik di Muhammadiyah, bukan orang munafik di kalangan mereka. Paham tidak di sini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok orang beriman dan orang yang beramal soleh. Sedangkan kalau dicetuskan satu kelompok ini kan di dalam setiap kelompok itu ada saja orang-orang munafik, ada orang-orang yang kemudian tidak ikhlas beribadah, tidak ikhlas berbuat, iya kan? Maka kelompok yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak akan apa yang Allah putuskan terhadap diri mereka. Itu pandangan yang kedua. Golongan umat Nabi Muhammad itu kan dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti seluruh manusia yang hidup sejak Nabi Muhammad menerima risalah kenabian itu semuanya adalah umatnya, karena dia diutus untuk seluruh umat. Jadi kalau dikatakan misalnya hadis itu dikatakan 73 golongan, berarti umat manusia tergolong 30 kelompok golongan, tapi semua itu adalah umatnya, dan yang selamat itu hanya Islam. Untuk di mana memandangnya? Ya, bagaimana Rasulullah ini? Apakah betul dia diutus untuk seluruh umat manusia? Diutus. Nah, itu dia.
Tapi bukan itu kita tidak perlu perdalam di situ. Allah hanya mengatakan siapapun yang beriman di antara kita, maka kita harus kemudian masuk dalam kelompok yang beriman kepada Allah. Dan yang beriman kepada Allah itu salah satu golongan di antaranya adalah apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu salah satunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Itu golongan-golongan orang beriman itu begitu. Barang siapa yang bersama dengan Rasulullah berlaku keras kepada orang kafir. Keras dalam arti kata bukan dalam hal bentuk fisik, tidak. Keras terhadap mereka yang menghujat, mau memurtadkan, menghina, memerangi. Nah itu keras terhadap mereka. Termasuk ketika umat Islam itu berapologet kepada mereka yang menghujat, menista, kita harus keras terhadap mereka. Bukan berlembut-lembut kepada yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah. Kita harus keras. Jadi dunia apologet itu jangan dinilai sama seperti ustadz. Karena kalau di medan perang itu nggak ada ustadz lagi. Hanya ada dua, antara yang dibunuh atau dibunuh. Itu dalam medan perang. Masa ada orang Bang Juma. Waalaikumsalam. Masa ada orang masuk dalam perang, medan perang, begitu masuk dalam medan tempur, dia baca Yasin aja terus di dalam. Itu nggak ada itu yang kayak gitu. Yang namanya jihad, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh. Bukan karena kemunafikan, karena ingin tenar, karena ingin dikenal dan seterusnya, bukan. Tapi karena betul-betul mencari ridha. Kalau jalan ini salah, maka biarlah Allah menjadi hakim untuk itu. Yang gitu ya, teman-teman. Kalau jalan yang saya ambil ini keliru, Bang Suma ambil ini keliru, medan dakwah kayak begini itu tidak dibenarkan, maka biarlah Allah yang menjadi hakim untuk itu. Jangan Anda semua yang menjadi hakim. Itu teman-teman. Abang nggak keliru kok, abang nggak salah. Yang salah itu Oten menuankan berkelamin. Oke. Benar, udah selesai ya. Ini Dwi Purwoto. Selamat malam. Dwi Purwoto ini typing, dia katanya tadi gini, minta alamatnya Bang Juma dan Bang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.